Yo sobat, berjumpa kembali di Nafri Channel. Kita doakan dulu ya sobat yang menonton, semoga sehat selalu, amin. Rezeki dimudahkan, amin. Dan aktivitas dilancarkan semuanya ya. Kita dan seisi rumah kita sehat selalu pastinya, amin. Oke sobat, di video kali ini kita lanjut lagi, mau bahas lagi tentang soal yang berhubungan dengan kaki-kaki mobil. Ya, kalau video kemarin saya udah bahas gimana cara ganti bearing roda ya untuk mobil APV. Sekarang kita lanjut lagi, saya mau ngejelasin beberapa penyebab ya kenapa setir mobil kita bisa jadi berat ya, atau salah satu penyebab kenapa setir mobil jadi berat. Terus apa sih bagian kaki-kaki mobil yang paling sering jadi bunyi gitu ya. Jadi ini pemilik mobil mesti paham ya, mesti tahu supaya kalau ngalamin masalah yang sama kita tahu gitu harus bagian apa yang mesti kita cek ya kan. Oke, tonton sampai selesai video ini. Jangan lupa yang belum subscribe di subscribe dulu supaya kita tetap semangat ya sobat, berbagi konten yang edukasi. Oke, sekarang saya jelaskan ya sobat. Oke sobat, di bagian kaki-kaki mobil itu semuanya kan saling keterkaitan ya. Ini saya jelaskan dulu nama-namanya ya, komponennya yang secara umum di mobil-mobil Jepang yang dipasang ya, dan mobil-mobil lain itu secara umum aja ya. Nah di sini ada namanya ball joint nih, yang ini ya, yang bawah ini biasanya ball joint ini dia bareng sama lower arm atau sayap bawah. Ini sayap yang kita sebut juga lower arm ya. Ini dia bareng biasanya di sini. Nah jenis mobil ini kalau ganti ball joint itu biasanya diganti satu set ya, jadi lower arm bareng sama ball joint itu kalau mau ganti ya satu set. Nah pada mobil lain bisa juga diganti ball jointnya saja, jadi ball joint aja boleh, tapi lower armnya tetap yang lama, jadi pemasangannya nanti di press. Yang berikutnya ada long terot atau terot panjang ini ya. Ini disebutnya long terot atau terot panjang. Ini dipasangnya langsung di rack setir. Ya, jadi dimana kemudi diputar atau setir diputar ini akan bergerak. Ya, sesuai arah kemana kita mau gerakan, kiri kah atau kanan ya. Long terot. Kemudian di sini ada terot pendek. Ya, ini terotnya. Kemudian di sini ada namanya link stabilizer. Ini link stabilizer ya. Nah ini modelnya beda-beda, disesuaikan dengan jenis mobil. Ada yang panjang, ada yang pendek. Nih, link stabilizer. Ya kemudian di sini ada juga karet stabilizer. Ya karet link stabilizer, di bawah sini ada juga ada stabilizer. Ya sama itu. Yang berikutnya ada shock breaker pastinya ini. Nah, shock breaker sama ada per dalam ya. Tuh. Oke, sekarang yang bisa mengakibatkan terjadi bunyi ya pada kaki-kaki itu ada beberapa ya. Bisa dari ball joint ya, dan ini bisa dikategorikan sering ya terjadi, umumnya terjadi ya. Terus yang lain lagi bisa juga karena link stabilizernya rusak, karena ini modelnya seperti terot juga ya, dia bisa seperti ini. Nah ini bisa main ya. Kemudian sumber bunyi lainnya bisa juga dari shock breakernya yang sudah jebol ya, atasnya ada karet support di sini di atas ya, itu bisa jadi bunyi. Long terot juga bisa menimbulkan bunyi, dan terot juga bisa menimbulkan bunyi, dan juga bearing roda bisa menimbulkan bunyi ya. Nah bunyinya ini dia masing-masing itu ada ciri ya, jadi dari bunyi tersebut kita bisa mengetahui itu bagian mana sih yang rusak. Nah secara umum terjadi kerusakan pada bagian kaki-kaki mobil itu biasanya di link stabilizer ini paling sering rusak. Coba ini saya goyang ya. Ini kalau yang masih bagus harusnya tidak boleh goyang ya, karena ini udah ketahan ya. Yang sebelah sana juga udah ketahan, yang kiri ini kan yang kanan ya. Coba kita goyang. Nah perhatikan
Ini goyang ya. Tuh. Itu udah bunyi ya. Perhatikan di sini udah jebol. Oke. Nah, ini umum sekali ya. Jadi mobil apa saja yang menggunakan modeling stabilizer seperti ini secara umum atau maksudnya ini paling umum rusak. Nah, jadi di sini sudah kehabisan pelumasnya ya. Sehingga lama-lama menimbulkan suara. Kalau bawa jalan tuh nanti ada suara kayak gini contoh ya. Nah, tuh gitu tuh. Nah, jadi ada kalau kita jalan bergelombang atau jalan rusak dia suka gini. Nah, itu ciri-ciri kerusakan pada link stabilizer ini. Nah, jadi diganti dua-duanya kiri kanan. Ya. Kalau modelnya itu panjang ya kita ganti yang panjangnya karena ini tergantung jenis mobil ya. Mobilnya beda-beda, beda juga model link stabilizernya. Nah, kemudian ada karet di sini kan nih, ini karet. Ini kadang-kadang pecah karetnya. Itu yang pertama. Yang kedua yang saya bilang tadi ball joint ini ya, ini kalau kita goyang ban atas bawah ya, atas bawah kita goyang gitu, ini kalau bannya goyang ini jebol si ball jointnya. Dan ini kalau pada mobil kayak macam yang besar-besar ya, apalagi mobil niaga ya kayak macam L300 Panther misalnya, itu kan suka copot di sini nih ball joint. Pada mobil tertentu ada dua ball joint, ada yang bawah, ada yang atas. Jadi ball joint bawah, ball joint atas. Kalau contoh mobil Kijang, Panther tuh sama ya, itu dua dia double ball jointnya. Tapi kalau mobil-mobil carry seperti ini, ya itu dia cuma satu di bawah aja. Ya. Atau minibus pada umumnya cuma satu ya, bawah aja. Nah, ini yang paling sering bunyi ya. Pertama link stabilizer, yang kedua di ball joint, yang ketiga itu di sini long terot. Nih kalau kita goyang dia goyang nih, ketek nih. Ini kan nggak boleh ada spasi ya. Ini dia bisa goyang ketek, jadi itu bersuara di sini. Nah kalau misalnya mobil teman-teman ngalamin bunyi di kaki-kakinya, yang mesti diperhatikan teman-teman langsung aja bawa mobil ke bengkel ya untuk diadakan pengecekan. Karena kalau misalnya kita nggak cek, kalau dia cuma kerusakan di stabilizer ini misalnya link stabilizer itu tidak ada bahaya ya. Tapi kalau dia ini di ball joint dan ini ball jointnya sampai lepas, ini bisa bahaya ya. Mobil bisa tiba-tiba nggak bisa jalan, bannya turun ke aspal, udah stuck mobil di situ diem. Nah terus kalau misalnya dia bunyinya itu dari long terot atau terot yang jadi bunyi ya, ini kan dia kalau rusak ini kan dia goyangnya parah ya. Ya udah nggak ada lagi malah ini karet penutup debu ini udah nggak ada, malah karet boot penutup debu udah hilang. Ini masuk di kotoran, akhirnya kehabisan gemuk jadi bunyi. Nah kalau habis penggantian terot misalnya nih, bengkel bilang terotnya rusak, long terotnya rusak, ball jointnya rusak ya, diganti secara umum ya, sama si stabilizer ini rusak. Nah untuk penggantian terot dan long terot itu biasanya mobil harus diadakan spuring ulang. Karena di sini akan ada perbedaan. Coba perhatikan ya. Ini kan di sini ada drat, sama ada mur pengunci. Ya, kalau ini misalnya penggantian terot sama long terot baru, kalau di sininya berubah, ya itu mesti dispuring. Karena ini akan menentukan posisi ban. Ya, bisa ban sebelah kiri itu terlalu ke kanan atau maksudnya terlalu keluar atau terlalu ke dalam. Bisa ban kiri atau kanan ya, itu dia bisa berubah arah. Jadi antara kiri sama kanan tidak sama, harusnya kan lurus dia. Maka mesti diadakan spuring, karena ini yang menentukan arah posisi ban. Nah kalau misalnya tidak mau spuring, ini mesti diperhatikan ya. Nih jumlah atau pakai meteran bisa diukur di sini berapa senti atau dihitung dratnya berapa. Jadi mesti kembalikan lagi seperti ini pada saat penggantian terot atau long terot yang baru supaya tidak berubah ya. Kemudian kalau yang untuk ball jointnya bisa diganti sendiri terpisah dengan lower armnya, itu pemasangannya harus dipres ya, mesti dipres. Kalau diketok bisa rusak dan tidak maksimal ya. Nah kemudian kalau untuk penggantian link stabilizer itu rata-rata sama, tengah-tengah sini pakai kunci L nahan nih.
Ini kunci L nahan di sini tengah, yang sini buka pakai kunci ring 14 sama atas bawah. Itu umum ya. Jadi kuncinya L sama 14. Nah, kemudian yang berikutnya yang bisa menyebabkan setir itu bisa menjadi agak terasa berat. Nah, salah satunya tuh karena dari sini ball joint nih sama karet support yang atas. Ya, setelah itu penyebab lain juga karena ban kurang angin bisa juga. Nah, kalau misalnya dari mobil teman-teman nih masih sistem konvensional pakai pompa power steering, pakai minyak power steering ya. Kalau yang ada power steeringnya gitu ya, power steeringnya bagus, tapi kok berat di bagian kaki-kakinya, itu cek ball joint. Nih kadang-kadang sini seret, karena ini kan nanti muter dia begini nih. Nah, kalau kita putar ban, misalnya kita putar ban kanan, dia ke sini kan. Nah, putar kiri dia sana balik lagi, nah gitu ya. Nah, ini yang kerja nih ya, sama karet support di atas shock breaker yang kerja. Ini coba perhatikan kalau saya putar. Nah, ini ikut muter kan tuh. Nah, ini kalau berat di sini otomatis setir akan jadi berat walaupun mobil sudah power steering. Apalagi yang belum power steering ya. Tuh. Jadi ini sama karet support itu paling sering secara umum yang menyebabkan kenapa setir itu jadi berat. Kemudian kaitannya sama bunyi kalau saat direm itu mesti cek di sini ya, di seputar kapilernya atau di istilah bengkel itu kepala babi lah. Di sini nih. Ini secara umum kalau bunyi di kaki-kaki mobil ini harus dicek. Ya, apalagi pada saat direm tuh udah bunyi cetek karena di sini tuh ada ganjalan, di kanvas tuh ada ganjalan nih kayak gini nih. Ada pelat ganjel. Jadi ketika direm bunyi misalnya karena di sini terjadi ada spasi, akhirnya mukul cetak. Kalau kita tahan rem sedikit suaranya hilang. Ya, lepas rem, injak rem mendadak, lepas cetak gitu. Di sini cek. Ya, bagian sini diperiksa tuh ada, ini kan ada ringnya, ada penahannya nih. Ya, ada spare baja di sini itu ya. Dan di sini juga harus dicek supaya tidak boleh sampai macet. Kalau enggak nanti remnya juga nggak enak. Itu ya teman-teman. Nah, jadi sedikit informasi ini buat teman-teman yang secara umum saja pemilik mobil, walaupun bagaimana kita harus paham supaya nanti pada saat penggantian spare part kita tahu nih apa nih kira-kira gambaran kerusakannya, bengkel bilang apa kita udah tahu. Dan kalau misalnya teman-teman pengen bongkar kaki-kaki mobil, seumpamanya dananya mepet gitu ya, belanja sendiri aja spare partnya ya. Jadi spare part itu kita belanjakan sendiri spare partnya kalau emang dananya mepet ya. Jadi kita tinggal bayar ongkos kerja aja. Tapi saran aja kalau mau belanja beli yang barangnya yang bagus ya, terlebih ini kan bagian kaki-kaki mobil, nyawa pengemudi ya. Oke sobat, demikian video kali ini. Lebih kurang terima kasih, mohon maaf bila ada kekurangan. Kita hanya berbagi bukan ngajarin, dan semoga videonya bermanfaat teman-teman semuanya ya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa di like, di subscribe, di komen teman-teman. Sampai jumpa lagi ya, Nafri Channel, bye.